Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini nampaknya tuntutan yang sangat keras, sangat ekstrim, sangat sulit untuk dipenuhi. Tuntutan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kita diminta untuk memanggul salib dan mengikuti Yesus. Dan kita juga diminta sungguh-sungguh untuk mengutamakan Yesus, bahkan lebih dari orang tua, lebih dari anak-anak. Apakah sebetulnya yang dimaksud? Apakah benar Yesus sungguh-sungguh menuntut sedemikian itu? Dan apakah itu berat? Sebetulnya kalau kita renungkan, mengasihi Yesus dengan sepenuhnya, mengutamakan Yesus di atas segala-galanya, itu justru membuat kita lebih mengasihi sesama kita secara mendalam. Karena Yesus sudah menyamakan dirinya dengan kita yang paling hina. Yang paling penting yang dimaksud oleh Tuhan adalah kita melihat, kita memutuskan, kita mempertimbangkan, kita mengambil sikap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan relasi kita dengan Yesus. Itu yang dimaksudkan. Karena itu memberi secangkir air sejuk kepada orang yang kecil ini karena dia adalah murid Yesus, upahnya sungguh diperhitungkan.
Sebetulnya karena dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Yesus. Karena itu kalau mengasihi Yesus sebetulnya juga mengasihi sesamanya. Karena mengikuti Yesus berarti ikhlas menderita, ikhlas berkorban, dan mengikuti Yesus dalam mengasihi, memberikan diri sampai habis, bahkan tidak menyayangkan nyawanya. Maka sebetulnya dengan mengasihi Yesus sepenuhnya, otomatis mengasihi anaknya, mengasihi ibunya, mengasihi saudara-saudarinya. Tapi kalau dibalik, justru itu yang tidak berkenan. Hanya melindungi keluarganya dan tidak memikirkan yang lain. Bahkan tidak memikirkan relasinya dengan Tuhan. Yang kita lakukan tidak pernah sungguh-sungguh bernilai jika dilepaskan dengan hubungannya dengan Yesus. Itu masalahnya. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah. Utamakan lebih dahulu relasi kita dengan Yesus. Yang lain justru akan ditambahkan. Karena itu mencintai Yesus harus nomor satu. Kita harus sadar bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi murid Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Dengan prinsip itu justru kita bisa mengasihi sesama kita dengan benar. Kita diminta mengusahakan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Sehingga apa yang kita lakukan termasuk upacara-upacara keagamaan, doa-doa kita berkenan kepada Tuhan. Yaitu ketika kita melakukan semuanya karena relasi kita dengan Tuhan dan kita ingin sungguh-sungguh mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas firman yang Kau taburkan di hati kami. Bantulah kami untuk memahaminya, terutama karena kami ingin melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami dengan bimbingan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh memahami apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan, Guru kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.